Gunung Ciremai bagi masyarakat Jawa Barat bukan sekadar gundukan tanah purba yang menjulang setinggi 3078 meter di atas permukaan laut. Ia adalah singgasana bagi mereka yang tak kasat mata. Sebuah kerajaan yang hukumnya tidak tertulis di atas kertas, melainkan diukir pada batu-batu nisan tanpa nama yang tersebar di sepanjang jalurnya. Jalur Linggarjati adalah yang paling angker, sebuah jalur yang tegak lurus menantang langit, di mana setiap akar pohon seolah punya telinga untuk mendengar kesombongan pendaki. Cerita ini dikumpulkan dari potongan-potongan ingatan yang tersisa, dari rekaman suara yang terputus, dan dari satu-satunya saksi yang berhasil turun namun kehilangan kewarasannya. Ini adalah kisah tentang 7 nyawa yang mendaki dengan ego, namun pulang sebagai bagian dari upacara kuno yang disebut kirap. Sebuah peringatan bagi siapapun, jangan pernah menjadi orang ketujuh dalam barisan jika kamu mendengar suara gamelan di tengah kabut. Karena di gunung ini, selamat hanyalah sebuah pinjaman yang harus dikembalikan dengan nyawa. Garis akhir jam 3. Lembah Linggarjati sore itu seolah sedang menahan napas. Angin tidak berembus. Daun-daun jati yang kering kecoklatan menggantung kaku di dahan, dan langit di atas puncak Gunung Ciremai tertutup oleh awan cumulonimbus yang bentuknya menyerupai kepalan tangan raksasa. Bau tanah basah yang biasanya menyegarkan, kali ini tercium anyir, seperti aroma besi berkarat yang bercampur dengan bunga kamboja yang membusuk di tanah pemakaman. Kami bertujuh berdiri di pelataran base camp yang sepi. Adit, pria dengan rahang tegas dan obsesi berlebih pada pendakian cepat, sedang sibuk mengencangkan tali kerirnya. Di sampingnya, Maya, kekasih Adit, tampak berkali-kali membetulkan posisi kerudungnya dengan tangan yang sedikit bergetar. Lalu ada Raka, seorang fotografer lepas yang lehernya selalu dikalungi kamera DSLR berat. Gary dan Bimo, dua sahabat yang selalu menjadi pusat keramaian grup. Serta Siska, gadis pendiam yang sejak menginjakkan kaki di Kuningan hanya menatap ke arah hutan dengan tatapan kosong. Dan terakhir aku, Fajar, yang bertugas sebagai navigator sekaligus pencatat perjalanan. Jangan berangkat lewat jam 4 mas, suara serak itu memecah kesunyian. Kami menoleh. Seorang pria tua, mungkin usianya sudah lebih dari 80 tahun, duduk bersila di atas lincak bambu, kulitnya keriput seperti kulit kayu jati, dan matanya yang putih karena katarak seolah-olah tetap bisa melihat langsung ke dalam suksma kami. Ia memegang sebatang rokok lobot yang asapnya membumbung lurus ke atas, tidak tertiup angin. Gunung ini sedang punya hajat, lanjut si kakek. Kalian membawa angka 7. Di tanah ini, 7 berarti pitulungan pertolongan, tapi di atas sana 7 adalah jangkep lengkap. Jika kalian bertemu rombongan yang membawa tandu, jangan sekali-kali menyapa. Jangan menoleh jika namamu dipanggil. Teruslah berjalan sampai kalian menemukan pohon tumbang yang melintang di jalur. Jika pohon itu tidak ada, berarti kalian sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Adit hanya tersenyum tipis, jenis senyum yang meremehkan. Terima kasih peringatannya kek, tapi kami sudah biasa naik gunung malam-malam. Jam terbang kami sudah cukup banyak. Kami mulai melangkah. Begitu kaki kami melewati batas gapura kayu yang menandai awal jalur pendakian, suhu udara merosot tajam. Cahaya matahari yang seharusnya masih tersisa sedikit, tiba-tiba tertelan oleh kabut abu-abu yang turun secara tidak wajar. Hutan Linggarjati yang terkenal dengan tanjakan ngesotnya mulai menyambut kami dengan keheningan yang mencekam. 1 jam pertama, suasana masih terasa normal, meski napas kami mulai memburu. Namun, kejanggalan dimulai saat kami melewati pos 1 Cibunar. Raka, yang sejak tadi sibuk mengambil foto-foto landscape, tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lampu senter. Ada apa, Rak? Tanyaku sambil mengatur napas. Fajar, lihat ini, bisiknya. Dia menunjukkan layar kameranya. Foto itu diambil dengan long exposure ke arah deretan pohon pinus. Di sana, di antara batang-batang pohon yang gelap, terlihat siluet barisan orang. Mereka tidak memakai baju pendaki. Mereka memakai beskap hitam, kain jarik dan belangkon. Mereka tampak sedang memikul sebuah benda panjang yang ditutupi kain putih. Yang membuat bulu kuduku berdiri adalah jumlah mereka. Ada 7 orang pemikul. Dan di belakang mereka ada sosok yang sangat kukenal. Itu kan tas carrier milik Gary. Bisikku tertahan. Dalam foto itu, sosok di barisan paling belakang rombongan misterius tersebut memakai tas gunung berwarna merah terang milik Gary, namun tubuhnya transparan dan wajahnya hancur, hanya menyisakan rongga hitam yang menganga. Jangan bercanda, Rak. Mungkin itu cuma flare kamera atau salah lihat, bentak Adit yang tiba-tiba sudah berada di belakang kami. Dia tidak ingin moral grup jatuh, tapi
Aku bisa melihat tangannya yang memegang trekking pole sedikit gemetar. Kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan was-was. Jalur semakin menyempit dan menanjak. Akar-akar pohon besar melilit di tanah seperti jemari raksasa yang siap menarik kami ke dalam perut bumi. Bau wangi kemenyan mulai tercium, sangat kuat, seolah-olah ada seseorang yang baru saja membakarnya tepat di depan hidung kami. Tiba-tiba, Siska berhenti mendadak. Dia berdiri kaku, menghadap ke arah semak-semak yang gelap di sisi kiri jalur. "Sis, kamu kenapa?" Maya mendekati Siska, hendak memegang pundaknya. "Jangan sentuh dia!" teriakku spontan. Terlambat. Saat tangan Maya menyentuh jaket Siska, Siska berbalik dengan gerakan patah-patah yang tidak manusiawi. Matanya putih seluruhnya. Dari mulutnya keluar suara laki-laki yang berat dan sangat tua, berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang kental. "Siji, loro telu, wis jangkep kirabe, wis teko." Seketika itu juga dari arah lembah di bawah kami terdengar suara yang sangat kami takuti. Deng deng tung. Suara gamelan, suaranya bukan seperti kaset yang diputar, melainkan suara dentuman logam asli yang bergaung, memantul di antara tebing-tebing Ciremai. Iramanya lambat, menyayat hati dan penuh dengan aura kematian. "Lari," teriak Adit. "Jangan lihat ke belakang, lari ke arah pos berikutnya." Kami berlari kalap, persetan dengan manajemen energi atau keselamatan di jalur terjal. Di belakang kami, suara gamelan itu semakin kencang, dibarengi dengan suara langkah kaki ribuan orang yang menghentak bumi secara bersamaan. Brok, brok, brok. Saat itulah lampu senterku menyorot ke depan. Harusnya ada pohon tumbang yang dikatakan kakek tadi. Harusnya itu menjadi batas aman kami, tapi di depan kami, jalur pendakian itu menghilang. Yang ada hanyalah sebuah lapangan luas yang dipenuhi dengan ribuan obor hijau yang menyala diam, dan di tengah lapangan itu, sebuah keranda jenazah berbahan kayu jati tua sudah menunggu dengan pintu terbuka. Siska yang tadi kesurupan tiba-tiba menghilang dari barisan kami, dan saat kami menghitung jumlah kami kembali di bawah sinar obor hijau yang redup itu, jantungku seolah berhenti berdetak. Kami sekarang hanya berenam, dan di kejauhan, di barisan rombongan kirap yang baru saja muncul dari balik kabut, Siska terlihat sedang berjalan dengan anggun, mengenakan pakaian pengantin tradisional, memimpin barisan jenazah menuju ke arah kami. Suara gamelan itu kini bukan lagi sekadar latar belakang. Ia terasa seperti detak jantung yang berdenyut di dalam pembuluh darah kami sendiri. Tung deng tung, setiap dentuman gong seolah-olah menghantam dada, membuat napas kami sesak. Di depan kami, Siska atau apapun yang kini mendiami raga teman kami itu berjalan dengan langkah yang sangat anggun namun janggal. Ia tidak menginjak tanah, kakinya melayang setinggi telapak tangan di atas hamparan rumput pegunungan yang membusuk. "Siska, sadar sis!" Gary mencoba mengejar, namun langkahnya tertahan oleh hawa dingin yang tiba-tiba membeku di sekelilingnya. Rombongan di belakang Siska mulai terlihat jelas di bawah cahaya obor hijau yang berpendar redup. Mereka bukan manusia. Mereka adalah barisan sosok yang mengenakan pakaian adat Jawa yang koyak-moyak. Ada yang wajahnya hanya berupa tengkorak yang masih menyisakan sedikit daging basah. Ada pula yang matanya menjuntai keluar bergoyang-goyang mengikuti irama gamelan. Mereka memikul keranda jati itu dengan bahu yang sudah terlihat tulang belulangnya. "Jangan mendekat, Ger. Itu bukan Siska lagi," Adit berteriak, menarik kerah jaket Gary. Tiba-tiba, irama gamelan berubah menjadi sangat cepat dan kacau. Rombongan kirap itu berhenti mendadak. Siska berbalik, menatap kami dengan senyum yang sangat lebar, hingga sudut bibirnya robek dan mengeluarkan cairan hitam. "Si Ciwis munggah tandu sapa maneh sing gelem." Suara itu berat, bergema di antara pepohonan besar yang seolah-olah ikut merapat, mengurung kami dalam lingkaran maut. Seketika kabut pekat yang berbau bangkai menyelimuti kami. Dalam kegelapan total itu, aku hanya bisa mendengar suara gesekan kain jarik dan langkah kaki yang berat. Srek, srek, srek. Sebuah jeritan melengking memecah kesunyian. Itu suara Gary. Aku menyalakan senterku dengan tangan gemetar. Cahayanya menyapu sekitar, dan apa yang kulihat akan terus menghantui mimpi burukku selamanya. Gary sedang diseret oleh dua sosok tanpa kepala menuju keranda yang terbuka itu. Kakinya mencakar-cakar tanah, mencoba mencari pegangan pada akar pohon, namun akar-akar itu justru melilit pergelangan tangannya, membantunya masuk ke dalam peti kayu tersebut. "Adit, Fajar, tolong aku!" Gary berteriak histeris. Namun saat ia mencapai bibir keranda, tutup kayu jati itu terbanting menutup dengan suara dentuman yang sangat keras. Keranda itu bergetar hebat selama beberapa detik, lalu hening. Cairan merah kental mulai merembes dari celah-celah kayu keranda,
menetes ke tanah. Rombongan pemikul itu kembali mengangkat keranda tersebut di atas bahu mereka. Gary sudah tiada. Ia telah menjadi bagian dari hajat gunung ini. Lari ke tanjakan Seruni sekarang, Adit memerintah dengan sisa kewarasannya. Kami yang tersisa, aku, Adit, Maya, Raka, dan Bimo, berlari membabi buta menembus semak berduri. Kami tidak lagi peduli pada jalur pendakian. Kami hanya ingin menjauh dari suara gamelan itu. Namun, Gunung Ciremai seperti sedang mempermainkan kami. Setiap kali kami berlari lurus, kami selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon beringin besar dengan lilitan kain putih yang kini telah berubah menjadi merah darah. Di tanjakan Seruni yang terkenal dengan kemiringannya yang ekstrem, kami mulai kelelahan. Oksigen terasa menipis, digantikan oleh aroma kemenyan yang semakin menyengat. Bimo, yang sejak tadi hanya diam ketakutan, tiba-tiba berhenti di tengah tanjakan. Ada yang memanggil namaku, bisik Bimo. Matanya menatap ke arah jurang di sisi kanan jalur. Jangan didengar Bim, terus jalan, teriak Raka sambil mencoba menarik tangan Bimo. Itu Ibu Rak, ibu di bawah sana, dia membawa makanan kesukaanku, ujar Bimo dengan nada datar, seolah-olah ia sedang dalam keadaan tidak sadar. Bimo melepaskan kaitan tas carrier-nya. Ia melangkah perlahan menuju bibir jurang. Kami mencoba mengejarnya, namun tiba-tiba ribuan tangan pucat muncul dari balik kabut di pinggir jurang, meraih kaki Bimo, dan dengan satu sentakan kuat, tubuh Bimo ditarik jatuh ke dalam kegelapan. Tidak ada suara teriakan, hanya suara tawa kecil seorang wanita yang bergema dari dasar jurang tersisa 5 dari kami. Nyali kami sudah hancur berkeping-keping. Maya mulai menangis histeris, sementara Raka terus-menerus memotret ke arah kegelapan, seolah berharap cahaya flash kameranya bisa mengusir setan-setan yang mengepung kami. Lihat kameraku, Raka berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Aku melihat ke layar kamera Raka. Di setiap jepretannya, posisi kami dikelilingi oleh semakin banyak rombongan kirap. Mereka tidak lagi berada di kejauhan. Mereka ada di antara kami. Di foto terakhir, ada sosok wanita berpakaian pengantin yang berdiri tepat di belakang Maya. Tangannya yang penuh belatung sedang mengelus rambut Maya dengan lembut. Maya, jangan bergerak, bisik Adit. Wajahnya pucat pasi. Namun, wanita pengantin itu yang kini terlihat nyata tanpa perlu kamera membisikkan sesuatu di telinga Maya. Seketika, Maya berdiri tegak. Ia tidak lagi menangis. Ia tersenyum ke arah Adit, namun matanya kosong. Hanya ada kegelapan pekat di sana. Adit, tempatnya sangat indah di sana. Tidak ada lelah, tidak ada beban, ujar Maya dengan suara yang mendayu-dayu. Maya sadar itu tipuan. Adit mencoba memeluk Maya, namun saat tangan Adit menyentuh pundak Maya, tubuh Maya terasa seperti gumpalan asap. Ia perlahan-lahan memudar, menyatu dengan kabut abu-abu, dan menghilang begitu saja di hadapan mata kami. Kini hanya tersisa aku, Adit, dan Raka, 3 orang dari 7 yang berangkat. Kami telah sampai di batas vegetasi, tempat pohon-pohon tidak lagi tumbuh, hanya hamparan batu dan pasir yang menuju ke puncak. Di depan kami, rombongan kirap itu sudah berbaris rapi, membentuk lorong panjang menuju kawah. Siska, Gary, Bimo, dan Maya sudah berdiri di sana, mengenakan pakaian yang sama dengan rombongan gaib itu, memegang obor hijau dengan tatapan yang mati. Selamat datang di puncak, para tamu. Sebuah suara menggelegar dari arah kawah, membuat tanah yang kami pijak bergetar hebat. Dingin di puncak Ciremai dini hari itu melampaui segala batas kewajaran. Oksigen seolah-olah telah dihisap habis oleh kawah, digantikan oleh uap belerang yang mencekik dan aroma melati yang begitu kuat hingga terasa manis di lidah. Kami bertiga, aku, Adit, dan Raka, berdiri gemetar di hamparan pasir dan batu yang disebut sebagai puncak tertinggi di Jawa Barat. Namun, keindahan fajar yang biasanya dikejar para pendaki sama sekali tidak ada di sini. Langit di atas kami tetap hitam kelam, seolah matahari telah mati, atau memang tidak pernah diizinkan terbit di tempat ini. Di depan kami, tepat di bibir kawah yang menganga lebar, rombongan kirap itu telah sempurna membentuk formasi melingkar. Ribuan obor hijau yang menyala diam tertancap di tanah berpasir, menciptakan pemandangan yang lebih mirip dengan neraka daripada puncak gunung. Lihat mereka, Raka berbisik. Kameranya jatuh ke pasir, dibiarkan begitu saja. Di barisan paling depan, 4 teman kami yang telah diambil berdiri mematung. Siska, Gary, Bimo, dan Maya. Kulit mereka kini sepucat rembulan,
dan pakaian mereka telah berubah total. Mereka mengenakan pakaian kebesaran keraton yang megah namun tampak sangat kuno dan berdebu. Wajah mereka tanpa ekspresi, seolah jiwa mereka telah dikuras habis dan digantikan oleh sesuatu yang dingin dan abadi. Tiba-tiba, dari tengah kawah yang mengepulkan asap hitam, muncul sebuah tandu raksasa yang tidak dipikul oleh siapapun. Ia melayang perlahan, diselimuti oleh kabut merah yang bercahaya. Di atas tandu itu duduk sosok wanita pengantin yang kami lihat sebelumnya. Ia memakai mahkota emas yang dihiasi tengkorak manusia berukuran kecil dan selendang hijaunya menjuntai panjang ke dalam kawah. "Selamat datang anak-anak manusia," suara wanita itu menggelegar, namun terasa halus seperti desiran angin di telinga. "Kalian mencari puncak, namun kalian justru menemukan keabadian. 7 raga berangkat, 7 nyawa harus menetap. Itulah perjanjian yang kalian langgar saat menginjakan kaki di tanah ini." Tanpa permisi, Adit dengan sisa keberanian yang entah datang dari mana maju selangkah. "Ambil aku yang memimpin mereka. Aku yang memaksa mereka mendaki saat asar. Lepaskan mereka." Wanita itu tertawa. Suara tawanya memicu gempa kecil yang membuat kami jatuh berlutut. Ego manusia adalah persembahan yang paling lezat bagi gunung ini. Tapi kamu salah, Adit. Di sini tidak ada tawar-menawar. Setiap nyawa memiliki tempatnya masing-masing dalam kirap ini. Wanita itu melambaikan tangannya. Seketika, Raka yang berada di sampingku mulai berteriak. Matanya melotot dan dari lubang hidung serta telinganya keluar pasir hitam yang mengucur deras. Tubuh Raka perlahan-lahan mengeras. Kulitnya berubah warna menjadi abu-abu semen, dan dalam hitungan detik, ia telah menjadi patung batu yang mematung dalam posisi memegang kamera. Ia kini menjadi bagian dari ribuan batu nisan yang tersebar di puncak ini. "Tinggal aku dan Adit. Satu lagi," bisik wanita itu sambil menatap ke arah kami berdua. "Lari Fajar, turun sekarang," teriak Adit. Ia tidak lari menjauh, melainkan berlari ke arah Maya yang berdiri kaku di tepi kawah. Adit memeluk Maya, mencoba menariknya pergi, namun Maya justru merangkul Adit dengan pelukan yang mematikan. Tubuh Maya mengeluarkan uap dingin yang seketika membekukan pakaian dan kulit Adit. "Aku akan menjagamu di sini, Adit," bisik Maya. Suaranya terdengar seperti jutaan suara yang bersatu. Dengan perlahan Maya menarik Adit mundur, selangkah demi selangkah menuju bibir kawah. Adit tidak lagi berteriak. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong, pasrah. Saat tubuhnya bersama Maya jatuh ke dalam kawah yang membara. Suara gamelan meledak dalam irama yang sangat cepat, merayakan lengkapnya jumlah tumbal yang mereka inginkan. Aku menutup mata menunggu giliranku. Aku bersimpuh, memasrahkan leherku untuk ditebas atau raga untuk dibawa. Namun, keheningan justru menyergap saat aku membuka mata. Semuanya telah lenyap. Tidak ada obor hijau, tidak ada wanita pengantin, tidak ada gamelan. Hanya ada aku sendiri di puncak Ciremai di bawah sinar fajar yang pucat dan dingin. Ransel-ransel teman-temanku berserakan di pasir, namun raga mereka tidak ada. Hanya ada sebuah patung batu yang bentuknya sangat mirip dengan Raka yang sedang memegang kamera. Aku turun dari gunung itu seperti orang gila. Aku berlari, terjatuh, dan merangkak hingga sampai di base camp. Saat aku menceritakan semuanya kepada petugas dan tim SAR, mereka hanya menatapku dengan iba. Mas naik sendirian dari bawah," ujar petugas itu pelan sambil menunjukkan buku registrasi. "Di sana, di buku tamu, hanya ada satu nama, Fajar. Hanya ada satu set peralatan yang tercatat. Tidak ada Adit, tidak ada Maya, tidak ada siapapun." Namun, saat aku merogoh kantong jaket, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Sebuah foto dari kamera Raka. Foto itu bukan digital, melainkan selembar foto fisik yang sudah kusam. Di foto itu, kami bertujuh berdiri di depan gapura Linggarjati. Namun, wajah keenam temanku sudah terhapus oleh coretan tinta merah. Dan di belakangku, wanita pengantin itu tersenyum sambil memegang pundakku. Kini bertahun-tahun kemudian, aku tidak pernah bisa tidur dalam kegelapan. Karena setiap kali lampu padam, aku mendengar suara langkah kaki ribuan orang di luar pintu rumahku. Aku mendengar suara kendang yang dipukul pelan. Dan di dalam cermin, aku tidak lagi melihat diriku. Aku melihat seorang pria yang mengenakan pakaian beskap hitam, memikul keranda jati di pundaknya, menunggu waktu di mana aku harus kembali ke Ciremai untuk menjemput rombongan berikutnya. Sebab di Linggarjati, angka 7 bukanlah sekadar angka. Ia adalah undangan untuk sebuah upacara yang takkan pernah berakhir. Beberapa rahasia memang diciptakan untuk tetap terkubur bersama kabut dan dinginnya tanah pegunungan. Hilangnya keenam pendaki di jalur Linggarjati tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan oleh nalar manusia maupun teknologi tim pencari. Bagi dunia luar,
Mereka hanyalah angka dalam statistik kecelakaan gunung. Jiwa-jiwa malang yang mungkin tersesat lalu menyerah pada hipotermia. Namun, bagi mereka yang pernah mendengar suara gamelan di antara desau angin Ciremai, mereka tahu kebenarannya. Gunung tidak pernah benar-benar membiarkanmu mendaki secara gratis. Ada harga yang harus dibayar bagi setiap kesombongan yang dibawa ke puncaknya. Fajar memang kembali, namun ia membawa oleh-oleh yang lebih berat daripada tas carrier manapun, sebuah kutukan yang mengikat jiwanya pada barisan kirap yang tak pernah berhenti berjalan. Pesan ini ditinggalkan bagi siapapun yang berencana menantang jalur Linggarjati. Hormatilah tempat yang kamu pijak, jaga lisanmu dari keangkuhan, dan yang terpenting, hitunglah kembali rekan di sampingmu saat kabut turun. Jika kamu melihat ada satu orang tambahan yang tidak kamu kenal berjalan di belakang barisanmu, jangan menyapa, jangan menoleh, dan jangan berhenti. Sebab di sana, di balik rimbunnya hutan dan curamnya tanjakan, upacara itu masih berlangsung. Dan mereka selalu membutuhkan pemikul keranda yang baru. Cerita di Ciremai mungkin sudah berakhir, tapi masih banyak rahasia di gunung lain yang belum terungkap. Jika kalian ingin terus menelusuri sisi gelap Nusantara bersama saya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan biarkan diri kalian tersesat sendirian di kegelapan.